Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Bahagianya pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita bersilaturahmi dalam satu acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu sehat dan bahagia. Insyaallah semuanya jamaah juga. Amin, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya ibu-ibu. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah, ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian tentang tema mulutmu harimaumu. Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema pada pagi hari ini. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama tentang penjelasan materi pada pagi hari ini yaitu mulutmu harimaumu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, jamaah semua dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, yang semoga kita selalu dalam ridho dan bahagia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, obrolan kita pagi ini mulutmu harimau. Serem ya. Mulut, lisan, ini adalah salah satu panca indera karunia Allah. Kalau kita mau kaji panca indera yang diberikan oleh Allah ini rata-rata sepasang, cuma mulut yang satu. Mata sepasang, kuping sepasang, hidung biar satu, cuman lubangnya kan dua. Itu seakan-akan memberi gambaran kepada Allah seharusnya lah frekuensi kemanfaatan panca indera yang lain dua itu lebih besar daripada yang cuma satu. Tapi kenyataannya realnya bahwa mulut kita ini frekuensinya lebih banyak daripada telinga. Kita ini lebih seneng ngomong daripada dengerin. Ya termasuk saya ini. Ayo ya ngomong mulu. Nah iya. Jamaah yang dimuliakan Allah, lisan ini adalah bisa menentukan orang itu mulia atau hina. Lisan ini
bisa menyebabkan orang menjadi terhormat, apalagi juga bisa menjadi yang terlaknat. Dan salah satu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu dari pinternya dia menjaga lisan atau omongan. Omongan ini bisa menyebabkan orang dihormati, tapi juga bisa dimusuhi gara-gara omongan. Cuma terkadang sama-sama menggerakkan mulut, gerak-gerakin bibir atas bawah ini, terkadang lebih nyaman untuk nabung dosa daripada nabung pahala, kok Bu ya? Bener nggak? Ibu gerakin mulut kalau untuk ngucapin kalam-kalam Allah dalam Al-Quran, betah berapa lama? 30 menit juga mata udah sepet, mulut udah capek kayaknya. Tapi kalau lagi ngedongeng depan rumah di teras, apalagi atasnya ada pohon mangga, ya Allah, itu ya Allah, yang mending kalau yang diomongin orang lain, kadang lakinya diomongin. Sabar. Oh iya, silaturahmi. Iya benar, silaturahmi enggak ya. Dan kalau mau jujur, biasanya yang tidak begitu pinter jaga ini tuh laki apa perempuan? Itu memang ada sanad dari sononya, bahwa kalau laki itu nyebutnya kaum Adam, awalnya mangap tapi ujungnya mingkem. Adam, mingkem. Maka laki rata-rata nggak begitu banyak bicara. Tapi kalau perempuan nyebutnya kaum Hawa. Maka Mas kameramen sabar kalau ngadepin kaum Hawa. Emang dari sononya, depan mangap, belakang mangap. Wah. Makanya banyak di masyarakat kita itu orang ribut, kebanyakan ributnya kaum Adam atau kaum Hawa? Ya Allah, jujur banget ya. Ya Allah. Dalam pertengkaran rumah tangga biasanya lelaki itu ngomong paling 1-2 kali selesai. Perempuan itu bisa 76. Seandainya dia capek ketiduran, bangun tidur, episode berlanjut. Ya Allah. Makanya rata-rata Bu, orang rumah tangga yang meninggal duluan yang laki atau yang perempuan? Laki. Itu gara-gara sering dimaki-maki sama perempuan. Serangan jantung, tekanan batin. Lelaki kalau di rumah diomelin, akhirnya keluar ngopi segelas, rokoknya 2 bungkus, jantung kena. Makanya Bu, kalau lakinya pengen ganti gampang. Ya Allah, Rabbi, enggak begitu bercanda ini mah. Enggak. Imam Al-Ghazali itu menulis satu kitab namanya Afatul Lisan. Satu kitab full membahas tentang bahayanya ini. Ini kan tadi judulnya kan harimau. Ini kan bisa menjadi gengsi tapi juga bisa membahayakan. Wallahu a'lam. Monggo dilanjut. Kita istirahat dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah, ada di jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Semangat. Harus semangat terus. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini, yaitu mulutmu harimaumu. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan langsung menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Iya silahkan, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati dari Tarumajaya, Bekasi. Mau nanya Bapak Ustadz, bagaimana cara agar lisan
terjaga dari dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti akan dijawab. Silakan yang ingin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Tolong sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Amborowati dari Kudus, Jawa Tengah. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa menjaga lisan sangat penting dalam Islam? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Yang pertama, bagaimana menjaga lisan kita ini agar terhindar dari dosa. Kalau untuk menghindar 100% nggak mungkin. Karena kita ini al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salah itu bisa lewat perbuatan, bisa lewat ucapan. Tetapi kalau untuk mengurangi, insya Allah bisa. Misal, tapi ya berat Bu, berat ya. Pagi-pagi awal-awal 2 orang 3 orang nongkrong depan nungguin tukang sayur. Awalnya yang dibahas itu ya beneran loh. Ibu masak apa hari ini? Alhamdulillah suami saya mah gampang kok. Asal ada sayur, ada sambal, ada ikan seadanya. Alhamdulillah. Ini yang repot kadang yang kedua nih. Ah ibu mah enak, laki gua mah ngasih duit gak seberapa, mintanya makan enak mulu. Tuh yang kedua. Yang ketiga nambahin lagi. Ah kalian berdua enak masih punya laki lah, gua janda. Lah kalau sudah begitu untuk ngerem berat. Kalau nggak ada niat dari hati untuk udah berat. Apalagi nambah 1 yang jadi ikon. Ikon sumber berita di komplek perumahan. Wah, itu tambah seru. Untuk menghindar, kalau untuk menghindar 100% kayaknya nggak bisa. Tapi kalau mengurangi bisa. Maka ada pintu untuk perbaikan yang namanya taubat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kemudian yang kedua apa tadi? Kok lupa saya? Pertanyaan yang kedua apa tadi? Kenapa menjaga lisan itu sangat penting dalam Islam? Sangat penting sekali. Dengan lisan ini kita bisa memperoleh tabungan pahala yang begitu banyak. Di sela-sela kegiatan kita ucapkan kalimat-kalimat zikir. Mengawali sesuatu bismillah, selesai itu alhamdulillah. Ketika terpleset melakukan salah, astagfirullah. Melihat sesuatu yang luar biasa indah, subhanallah. Ketimpa suatu masalah yang begitu berat, la haula wala quwata illa. Ini pahala yang ditabung lewat lisan. Tapi juga ada dosa yang ditabung lewat lisan juga. Yang tadi contohnya, awalnya ngomongin keluarga, lama-lama tetangga, lunas dari ujung ke ujung, beres semua. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Memang sangat berat. Menjaga lisan ini perkara yang sangat berat. Maka sampai Rasulullah sampaikan tadi di segmen awal, saya sampaikan bahwa orang itu bisa selamat karena bagaimana menjaga lisannya. Orang memperoleh kedudukan terhormat di surganya Allah juga karena lisannya. Orang dimasukkan ke dalam neraka juga karena lisannya. Orang di masyarakat ini dihormati, dihargai orang karena mulutnya, direndahkan orang, dihina orang ya karena mulutnya. Maka mulutmu, harimau itu peliharaan orang-orang bergengsi, akan menaikkan gengsi tapi juga menjatuhkan, membahayakan bagi orang yang tidak bisa menjaganya. Jamaah yang dimuliakan Allah, tadi di awal saya katakan bahwa menabung pahala juga lewat lisan, karena mayoritas ibadah kita ini bersumber dari iman, dan iman itu adalah tasdikun bil qalbi, meyakini dalam hati. Kemudian wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dengan lisan ini sesuatu yang haram bisa halal, sesuatu yang halal juga bisa haram. Orang lain, laki dan perempuan,
Karena lisan kemudian akad nikah menjadi halal suami istri. Suami istri, laki-laki dan perempuan halal suami istri. Tapi karena lisan juga bisa berubah menjadi haram karena ucapan talak yang diucapkan oleh suami. Halal haram juga dipengaruhi oleh ucapan atau lisan. Walaupun memang kalau masalah talak atau cerai itu mutlak laki-laki, tetapi kadang yang mancing kan perempuan. Maka pinter-pinternya jaga lisan, pinter-pinternya jaga macan. Ini macan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan di tema pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa saking pentingnya menjaga lisan, menjaga omongan, sampai dikaitkan dengan masalah keimanan. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man, siapapun yu'minu yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Salah satu ukuran orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir adalah falyakul khairan, hendaknya ia berkata yang baik. Minimal kita berusaha untuk tidak menyinggung orang lain. Walaupun terkadang Bu, kita sudah hati-hati, udah berusaha untuk tidak nyinggung orang, tapi kadang ada aja orang yang tersinggung, ada aja. Falyakul khairan, berbicaralah yang baik dengan kita mengucap kalimah thayyibah. Tadi di awal saya sampaikan, kita membaca Al-Quran, kita membaca salawat, ngobrol tentang sesuatu yang manfaat. Kayak pagi ini kita ngobrol perkala ilmu, ini kan kayak lisan juga. Tapi ini falyakul khairan, artinya ucapan yang baik. Tapi kalau seandainya kita mau berucap yang baik tidak bisa, pilihan kedua auliyasmut, atau lebih baik diam. Cuma mulut ini terkadang kalau ada kesempatan ngomong, pengennya ngomong aja. Padahal kita nggak tahu ujung pangkalnya, nggak tahu bahasan apa, langsung ngomong. Kita itu kadang bukan ahlinya, ikut berkomentar. Ada musim politik, ikut komentar politik. Padahal kita nggak ngeh politik itu apa. Lah ya wis. Ada urusan apa ikut ngomong, padahal nggak tahu sama sekali. Maka kalau orang membicarakan sesuatu yang ia tidak tahu, itulah titik kebohongannya. Paling tidak kalau kita diam, itu orang nggak tahu kalau itu orang nggak ngerti, wong diem aja. Makanya kalau memang nggak ngerti bahasan apapun, lebih baik diam. Sabda Rasulullah tadi, falyakul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik, ngomonglah yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Apalagi tadi segmen awal kaum Hawa, paling berat untuk menjaga lisan, untuk menjaga omongan. Kalau itu tidak terkendalikan,
ya siap-siap. Dari lisan kita ini kita akan memperoleh kemuliaan, tapi sebaliknya dari lisan kita juga akan memperoleh kehinaan. Pinter-pinternya kita menjaga lisan. Sepinter-pinternya kita. Imam Al-Ghazali menulis satu kitab yang nama judulnya Al-Fatul Lisan. Ini murni membahas tentang bahayanya lisan. Bahkan sampai-sampai beliau mengatakan hati-hati ketika kita berbicara yang pembicaraan kita itu memancing orang untuk berbohong. Asalnya orang itu tidak niat bohong, tapi karena pertanyaan kita atau omongan kita akhirnya ia jadi bohong. Misalnya kita tahu orang itu punya usaha, usahanya udah kolab nggak karuan, kemudian buat apa namanya basa-basi kita nanya, Bu gimana bisnisnya? Dia mau jujur bisnisnya anjur gengsi, akhirnya sekarang mah udah buka cabang di mana-mana. Padahal aslinya hancur. Ia awalnya tidak berniat bohong, tapi karena lisan kita atau omongan kita atau pertanyaan kita yang mengawali itu, maka kita ikut terlibat dalam kebohongan yang ia lakukan. Lah bohong, ghibah, marah itu kan ya semuanya berasal dari lisan. Maka benar yang disampaikan oleh Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu karena pinternya menjaga omongan. Kalau memang omongan kita bermanfaat, ya harus ngomong. Tapi kalau omongan kita enggak bermanfaat, lebih baik diam. Tapi yo ini butuh latihan yang tidak mudah, butuh latihan. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.